Kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Bahkan dia mengatakan dia akan menerima hukuman Tuhan jika ia gagal memegang sumpahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini baru bilang anak mantu saudara ya. Luar biasa. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiu dalam channel YouTube ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 dari tanggal 15 sampai 21 Oktober 2023. Ya saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau Tuhan yang tetap terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bahkan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kehidupan kami, supaya kami hidup menurut dengan apa yang Kau firmankan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami semua, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Diberikan perikop atau judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan semoga kita semua tetap ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan saat ini bahwa hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan hidup kita menentukan masa depan kita. Sehingga setiap keputusan pada pilihan hidup kita akan sangat berpengaruh pada perjalanan hidup yang kita jalani. Saudara-saudara, Alkitab yang kita baca ini juga mengisahkan tentang seorang yang bernama Elimelek dan keluarganya. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Betlehem karena pada saat itu terjadi bencana kelaparan. Padahal saudara-saudara, Betlehem ini artinya adalah rumah roti atau gudang roti. Hal ini menunjukkan bahwa di Betlehem itu terjadi kesuburan yang luar biasa di daerah itu untuk panen gandum. Tetapi kok bisa ya saudara-saudara, daerah yang subur itu terjadi krisis, terjadi bencana kelaparan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhirnya Elimelek dan keluarganya mereka pindah ke Moab, dan jarak dari Betlehem ke Moab itu sekitar 80 km. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, daerah Moab ini terletak di sebelah tenggara, di seberang Laut Mati. Kepindahan mereka pasti menghindari kematian. Tapi saudara, kenapa harus Moab? Ya, padahal Moab ini adalah daerah yang dilarang oleh Allah. Moab adalah bangsa yang terkenal tidak ramah. Mereka rusak secara moral. Bahkan parahnya, bangsa Moab ini, mereka adalah penyembah berhala. Mereka menyembah dewa Kamos. Dewa Kamos ini adalah dewa yang menuntut manusia sebagai korban persembahan. Maka dari itu bangsa Moab terkadang disebut dengan orang-orang Kamos. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, itu tadi yang saya katakan bahwa kenapa ada banyak tempat, namun Elimelek dan keluarganya harus memilih untuk pergi ke Moab. Kepindahan Elimelek ke Moab, saudara-saudara, ini membuktikan bahwa Elimelek khawatir dan takut akan bencana kelaparan yang ada di Betlehem. Bahkan juga hal ini menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Allah. Karena dalam kesulitan, dalam kelaparan, dalam bencana yang dialami, dia tidak menaruh kepercayaan penuh bahwa Allah sanggup menolongnya. Makanya saudara, bagejo biar Moab, yang penting terhindar dari bencana kelaparan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, padahal nama Elimelek ini artinya
Allahku adalah Raja. Sehingga saudara, menurut cara berpikir orang Ibrani, jika kita tahu nama seseorang, itu berarti kita tahu wataknya, kita tahu orangnya, karena nama adalah orangnya. Sehingga seharusnya saudara, Elimelek ini yang artinya Allahku adalah Raja, seharusnya membuat dia harus percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan ketika berada di tengah situasi yang sulit. Maka dari itu, ketika menyebutkan nama Elimelek, ini tidak hanya sekedar menyebutkan nama seseorang, tapi ini adalah sebuah teguran dari Tuhan, karena seharusnya dengan namanya Elimelek, ia harus mengungkapkan keyakinannya akan Allah. Dengan nama Elimelek seharusnya dia tahu bahwa Allah sanggup menolong di tengah kesulitan atau krisis kelaparan yang dialami, bukan malah meninggalkan Betlehem dan pergi ke Moab. Makanya saudara, nama yang disebutkan dalam kitab Rut ini itu tidak kebetulan. Memang ini sengaja ditulis, diberikan nama Elimelek, Naomi, Kilion dan juga Malon. Ini sengaja ditulis karena nama itu tadi yang saya katakan, dalam pemikiran orang Ibrani, nama itu sesuai dengan watak orang itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya saat ini saya mau katakan bahwa bencana kelaparan boleh ada, kesulitan mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tapi saudara, jangan pernah kita meragukan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Makanya saudara, bukan persoalan di mana kita, ya, bukan masalah kita ada di mana, tapi yang jadi persoalan Tuhan ada di mana saat kita ada di tempat itu. Ada Tuhan enggak dengan kita? Artinya di mana kita berada, di situ harus ada penyertaan Tuhan. Makanya saudara, Elimelek berpikir ketika pindah ke Moab, dia menghindar dari bencana kelaparan, karena di Moab tidak terjadi bencana kelaparan, saudara-saudara. Pindah ke Moab untuk menghindari krisis kelaparan yang terjadi, untuk mempertahankan hidup. Namun ironisnya saudara, dalam Alkitab ini ditulis justru dia dan kedua anak laki-lakinya, mereka mati di sana. Ke Moab untuk mempertahankan hidup, tapi justru sebaliknya, ketika mereka ada di Moab, mereka mati di sana. Dan tertinggallah istrinya Naomi dan kedua menantu Rut dan Orpah. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang lihat orang begitu, kalau so nyandak nyaman, so dalam keadaan yang sulit, orang semua berpikir, pindah jo, ya, untuk supaya menikmati yang lebih baik. Laste mangkate masurung, artinya sekurang sama jo, saudara-saudara. Ada statement yang bilang begini, ya, ada pindah supaya bagus, laste lewesoe jo. Nah saudara yang diberkati Tuhan, itu tadi yang saya katakan, kadang orangnya tidak mampu bertahan di tengah kesulitan. Ni mau susah sadiki, ni mau sulit sadiki saudara. Karena ada tu istri-istri kalau DP suami pe tanpa mencari, pe tanpa kerja, rupa so susah. Misalnya dia pajeko saudara kalau ya, piklao jo deng ini karena ngana pe tanpa di situ di pajeko itu serupa so setengah mati mau dapat ikan. Jadi ngana pindah jo. Tuh. Saudara, atau juga misalnya di salah satu perusahaan ya, so nyandak nyaman di perusahaan itu pindah. Nyandak nyaman pindah. Pokoknya tiap 2 tahun pindah. Akhirnya saudara cuma banyak pengalaman, tapi nyak sampai jadi manajer. Karena apa? Kurang pindah-pindah. Nyandak bertahan di dalam situasi itu. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahan akan beroleh selamat.
Ada pentingnya juga ketika kita bertahan di tengah-tengah kesulitan dan situasi yang ada. Kalau misalnya Tuhan yang suruh, it's okay ya. Tuhan juga menyuruh Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Tuhan juga yang dipercayai oleh Yusuf mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, itu penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan saat ini bahwa dalam setiap kehidupan yang kita alami, kesulitan itu pasti ada, ya. Setiap kesulitan pasti ada, tapi parahnya saudara, kalau kita tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan di balik kesulitan yang kita alami, seharusnya sebagai orang percaya kita harus mampu melihat bahwa di balik kesulitan ada Tuhan di balik itu semua. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan itu tuh iman. Ya, bahwa orang percaya di balik pergumulan, di balik masalah, di balik persoalan, di balik krisis yang kita alami, kita percaya bahwa ada Tuhan di balik itu semua. Itu iman saudara. Ya, bukan nimbole susah sadiki, nimbole sulit sadiki. Ya, so rasanya nyaman, rasa setengah mati saudara-saudara. Mulai cari dengan orang pemikiran sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya di sini saya mau katakan bahwa Elimelek ini cuma untung di nama Allahku adalah raja, tapi dia tidak percaya pada pertolongan Tuhan sehingga harus pindah ke Moab. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena Moab ini adalah bangsa yang terkutuk, bangsa yang rusak secara moral. Dan tadi saya katakan parahnya bangsa ini adalah penyembah berhala dewa Kamos. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai orang ini cuma untung di status orang Kristen, orang percaya, tapi pada akhirnya kita meragukan Tuhan saat kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Karena saudara, sebentar kita akan melihat bahwa di Bethlehem pun ada orang-orang yang tetap bertahan, ya. Sehingga ini membuktikan bahwa di dalam kesulitan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Makanya jangan pernah meragukan Tuhan saat orang dalam kesusahan, saat orang dalam kesulitan. Jangan kita meragukan Tuhan, karena ada Tuhan di balik itu semua. Kita bisa melihat dengan mata iman kita saudara, bahwa Allah sanggup memberikan pertolongan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Makanya orang jangan cuma untung pakai kalung salib, menandakan orang Kristen. Jangan cuma untung di KTP agama Kristen. Jangan cuma untung orang ini orang percaya mengikut Kristus. Tapi pada akhirnya ketika ada banyak badai kehidupan yang kita hadapi, kita menjadi orang-orang pengecut yang lari dari kesulitan. Kita tidak mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, ketika ada kesulitan, kadang-kadang kita tidak mampu bertahan. Lari dari kesulitan itu saudara. Yang namanya pergumulan, yang namanya kesulitan, kita harus hadapi. Jangan orang lari saudara. Ya, jangan kasih yang pai tua so saki-saki, pai tua so menderita dengan segala macam penyakit. Bukan mau hadapi itu kesulitan, kesusahan dan pergumulan, kate mai tua tu mingkas. Nah, ini yang jadi masalah saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa biarlah kita tetap beriman di tengah situasi dan kondisi apapun, karena kita percaya Allah sanggup menolong kita. Saudara yang diberkati Tuhan, di ayat ke-6 mengatakan demikian. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ternyata krisis, bencana kelaparan yang terjadi di Bethlehem bukan berarti Tuhan tutup mata. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan umatnya. Jelas di ayat 6 firman Tuhan mengatakan
bahwa Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Saudara, bukan karena dia mendengar di Bethlehem hujan telah turun, ya, sehingga selesai itu kekeringan. Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem bukan karena ekonomi sudah membaik atau kelaparan sudah reda, tetapi Alkitab mencatat bahwa keputusan Naomi untuk kembali ke Bethlehem karena ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya apa, saudara? Naomi memutuskan untuk pulang, untuk kembali ke Bethlehem karena imannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah dia kembali ke Bethlehem. Saudara yang diberkati Tuhan, nyandak gampang pulang kampung dalam keadaan seperti Naomi. Kalau pulang kampung kong sukses, oh mantap itu saudara ya. Pulang kampung sukses, oh ada DP tak angka sadiki saudara ya. Jadi bangga kalau pulang dengan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi saudara, nyandak gampang pulang kampung dalam keadaan seperti yang dialami oleh Naomi. Ya, makanya dia mengatakan, aku pergi dengan tangan penuh, tapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, dia bukan hanya mengalami kesusahan, kesulitan, tapi juga dia pulang sebagai seorang yang berstatus janda. Dia tidak memiliki suami, bahkan parahnya saudara, pada saat itu ya, dia kehilangan kedua anak laki-lakinya tanpa keturunan, saudara-saudara. Dia pulang sebagai seorang janda. Dan pada masa itu, kata janda ini, status janda ini tidak hanya mengandung konotasi kematian suami, kong jadi janda. Tapi arti dari status janda ini menunjukkan bahwa dia kesepian dan keterbuangan serta ketidakberdayaan, saudara-saudara. Menunjukkan bahwa dia lemah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, belum lagi duka cita yang dia alami. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dia dalam proses pergumulan yang hebat. Benar-benar dia sangat hancur. Hancur sekali dia, saudara. Ya, di tempat asing, dia harus kehilangan suami dan kedua anaknya. Itu nyandak gampang, ya. Makanya dia katakan malapetaka yang dia alami, dia tahu itu datang dari Tuhan. Kepahitan yang dia alami, dia bilang itu dari Tuhan, saudara. Dia nyandak sembunyi, dalam keadaan yang hancur dia nyandak munafik, saudara ya. Dia menunjukkan bahwa memang dia dalam keadaan yang hancur. Dia dalam keadaan yang mengalami kepahitan yang luar biasa. Ya, dia tidak munafik, saudara. Memang dia tunjukkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia tunjukkan, saudara-saudara. Ya, makanya ketika dia kembali, dia mengatakan jangan sebut aku lagi Naomi. Karena arti Naomi itu kesenangan, kegembiraan. Dia bilang sebut aku Marah. Karena dia mengalami kepahitan. Artinya pergumulan yang dia alami itu begitu luar biasa, saudara-saudara. Tapi saudara, sekalipun dia dalam keadaan yang sangat hancur, dia mengalami kepahitan atas kepergian suami dan anak-anaknya, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia kembali ke Bethlehem bukan karena dia sedang putus asa, tapi Alkitab mencatat karena dia mendengar Tuhan. Karena Tuhan, dia kembali ke Bethlehem. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita putuskan dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan, biarlah itu karena Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk melayani, karena Tuhan, saudara. Karena kita mengasihi Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan, dalam setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu semua
karena Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Naomi. Saudara, dalam keadaan yang demikian, kehilangan suami dan kedua anaknya itu tidak gampang. Ya, siapa yang pernah mengalami duka cita, kehilangan orang yang sangat disayangi, tentunya tahu rasanya seperti apa. Pasti tahu saudara, kalau orang kehilangan suami kita, anak-anak kita yang belum seharusnya mereka mati saudara, ya, yang masih muda, yang masih produktif, kita akan sangat tahu bagaimana rasanya. Sehingga kita tahu apa yang dialami oleh Naomi ini, kita sangat tahu rasanya seperti apa saudara, keadaan yang demikian itu bagaimana. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, tapi yang saya mau katakan saat ini bahwa dalam keadaan yang demikian, Naomi sangat beruntung. Mengapa? Karena dia memiliki kedua menantu yang sangat mengasihinya. Ya, kedua menantunya ini sangat menghormati dan mengasihi Naomi. Tapi saudara, Naomi juga sangat mengasihi kedua menantu ini. Jadi mertua dan menantu ini saling mengasihi, saling menghormati. Ya, makanya saudara, karena Naomi sangat mengasihi kedua menantunya, dia katakan, kembalilah, pulanglah kepada orang tuamu. Ya, supaya mereka bisa menikah lagi karena dorang masih muda saudara. Supaya dorang bisa hidup bahagia lagi. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, kedua menantunya ini tidak mau. Ya, karena orang sangat mengasihi mertuanya, Naomi. Namun saudara, dari kedua menantu ini, Orpa dan Ruth, mereka menunjukkan kasih sayang ini berbeda. Kalau Orpa ini menunjukkan cinta kasihnya dengan mentaati Naomi, dia pulang dan menikah lagi. Jadi karena dia sayang, dia mengasihi Naomi, dia dengar, dia pulang saudara. Tapi yang kedua, Ruth ini, dia juga menunjukkan kasihnya, cintanya kepada mertuanya Naomi, yaitu dengan tetap menjadi anak perempuannya. Ya, jadi yang satu beda DP kasih sayang dia tunjukkan, yang satu juga beda. Sama nukang saudara-saudara, kalau orang ada anak 3, anak 2, ya, beda-beda dompe anak-anak mau tunjukkan dompe kasih sayang pada orang sebagai orang tua. Mungkin ketika ada acara ulang tahun, misalnya orang tua ulang tahun, anak satu menunjukkan kasih sayang dengan baku bantu di dapur, ya. Anak satu ditunjukkan kasih sayang dengan memperlengkapi semua yang ada di muka, saudara, ya. Misalnya contoh seperti itu. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan antara mertua dan anak mantu ini, mereka punya hubungan yang sangat baik. Karena punya mertua yang baik, tapi juga memiliki anak mantu yang baik. Sama-sama saling mengasihi. Ya, sama dengan di masa-masa ini saudara, ya. Saya mendengar beberapa cerita ada mertua dan anak mantu yang baku cocok. Ya, yang selalu baku nyanda sependapat saudara, ya. Bukan hanya sekedar nyanda sependapat, tapi memang kacau saudara, ya. Jangan sampai di HP anak mantu, DP mama mantu penama dia tulis monster saudara, ya. Pak mama mantu HP, anak mantu penama dia tulis singa lapar. Atau saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau jadi mertua yang baik, belajar dari Naomi. Dan kalau mau jadi anak mantu yang baik, belajar dari Ruth saudara, ya. Luar biasa. Ini mertua dan menantu yang di masa ini, saya baca status di FB saudara, nyanda ada kata anak mantu yang betah tinggal dengan mertua dan ipar, saudara, ya. Ternyata ya di dalam Alkitab sudah dicatat saudara, ternyata ada mertua dan menantu yang seperti orang tua kandung dan anak kandung saudara. Ini satu hal yang luar biasa, hubungan yang spesial, hubungan yang luar biasa. Maka dari itu, dari kebenaran firman ini mau memberitahukan kepada kita sebagai mertua, kita sebagai menantu, biar kita punya hubungan yang baik, ya, antara mertua dan menantu.
Jangan mertua dan menantu nyanak baku maso, saudara. Kacau. Baku kles, nyanak bercerita, saudara. Nah, ini yang jadi masalah ya. Makanya saudara belajar dari Ruth dan Naomi ya. Mereka mertua dan menantu yang memang cocok, saudara-saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekarang tuh menantu obral di FB, tuh mertua obral di FB, saudara. Luar biasa ini pada masa ini. Makanya firman Tuhan ini mau mengalahkan setiap pemikiran-pemikiran yang negatif, yang salah tentang mertua, juga pemikiran yang salah tentang menantu. Maka dari itu kalau pada saat ini ada mertua dan menantu yang baku feyem, saudara, yang baku tak salah, baku masalah, baku baik, saudara ya. Dalam pengertian bahwa mari bangun hubungan yang baik. Ya, ternyata hubungan yang baiknya hanya terjadi antara orang tua kandung dan anak kandung. Itu juga bisa terjadi antara mertua dan menantu. Wah, betapa indahnya kalau mertua dan menantu hidup rukun dan damai, saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mencatat di ayatnya yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Ruth tetap berpaut padanya. Itu tadi yang saya katakan ya. Ruth menunjukkan cinta kasihnya dengan tetap berpaut kepada Naomi. Saudara, kata berpaut dalam kata Ibrani ini diterjemahkan artinya bersatu, menjadi satu, menempel, bergabung ya, masuk dalam persekutuan, saudara. Itu artinya bersatu. Makanya saudara di ayat 16 ini luar biasa yang keluar dari mulut seorang perempuan asing, dari seorang yang bernama Ruth. Saudara, wah, saya baca Alkitab ini luar biasa. Seorang yang bernama Ruth ini, di ayat 16 dia bilang begini, saudara. Karena dia bilang hatinya berpaut kepada Naomi. Dia mau menjadi satu, bergabung, masuk dalam persekutuan, menempel dengan Naomi, saudara. Ya, makanya di ayat 16 dia bilang begini. Kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Bahkan dia mengatakan dia akan menerima hukuman Tuhan jika ia gagal memegang sumpahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini baru bilang anak mantu, saudara ya. Luar biasa ya. Inilah saudara, sehingga tema yang diangkat oleh gereja kita, yaitu komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Seorang perempuan Moab, orang Kamos, penyembah berhala, mengikuti Allah Israel. Ya, Allah yang kita sembah, saudara. Hal ini tidak hanya dia tertarik, berpaut, bersatu dalam perjalanan, di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam hidup dan mati, tapi saudara, dia mau berpaut, mau bergabung, mau menempel, mau masuk dalam persekutuan. Dia mau menyembah Allahnya Naomi. Itu ungkapan imannya, saudara. Allahmu, Allahku. Wow, luar biasa, saudara. Dia bukan cuma mau satu rumah dengan Naomi, bukan cuma mau satu keluarga, ya. Tapi saudara, dia mau menyembah Tuhan yang sama. Satu Tuhan, satu iman, satu kepercayaan. Jangan satu rumah lain-lain, saudara, ya. Ya, satu sembah Tuhan, satu sembah patung, berhala, saudara ya. Nah, ini, tapi belajar dari Ruth. Padahal dia seorang perempuan asing, bangsa terkutuk, tapi Tuhan mengubah kutuk jadi berkat, saudara. Karena dia mau mengimani Allah. Dia mau percaya kepada Allah. Dia mau menyembah Allah dalam kehidupannya. Sehingga Ruth dipilih oleh Tuhan.
Ya, saya ingat kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Memang Ruth sangat spesial saudara, sehingga Tuhan memilih dia. Makanya kalau Tuhan pilih, itu nyak sembarang orang saudara. Mungkin orang pilihan jaga salah, tapi namanya Tuhan pilihan nyak pernah salah. Amin. Makanya kalau saat ini kita dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan khusus, penatua, diaken, pendeta, guru agama, saya percaya pilihan Tuhan nyak pernah salah. Cuma kadang-kadang orang yang jasa salah saudara menjalani kehidupan ini. Tapi saya selalu yakin bahwa bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang telah memilih kita. Dan pilihan Tuhan itu selalu yang terbaik. Saudara, Tuhan memilih Ruth karena kita tahu bersama dalam rahim Ruth lahirlah seorang yang bernama Obed. Dan Obed mendapat keturunan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kasih karunia yang ditunjukkan Tuhan kepada Ruth ini begitu luar biasa. Karena keputusan Ruth juga luar biasa. Pada saat dia berkomitmen untuk mengikuti Allah. Makanya saudara, kalau ikut Tuhan itu ikut sungguh-sungguh. Sedangkan Ruth orang asing, ya, orang Kamos, penyembah berhala, dewa Kamos. Tapi waktu dia menyatakan ikut Tuhan, dia ikut Tuhan saudara. Ya, apalagi orang sebagai orang percaya, orang Kristen, orang ikut Tuhan yang sungguh-sungguh, ikut Tuhan setengah-setengah orang saudara. Ya, jadilah seperti Ruth yang ketika dia mengimani Allah, dia mengikuti Tuhan, dia ikut Tuhan dengan sungguh saudara. Sehingga dia dipilih Tuhan secara luar biasa. Ya, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saudara, kitab yang kita baca ini tertulis, disebut kitab Ruth, bukan kitab Naomi saudara. Padahal Ruth orang Moab. Luar biasa saudara. Ya, inilah hebatnya Tuhan kita. Makanya saudara, kalau orang ada dengan Tuhan, orang mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main saudara. Karena dia Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, komitmen, teguh pada komitmen hidup kita. Memang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, tetap ikut Tuhan. Maka itu lagu bilang, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, meskipun menderita, tetap ikut Tuhan saudara. Apapun yang terjadi, tetap orang ikut Tuhan. Karena Tuhan itu segala-galanya dalam orang kehidupan. Milikilah komitmen itu saudara. Pegang komitmen kita untuk terus mengikuti Tuhan. Jangan sampai di tengah perjalanan orang yang tidak lagi ikut Tuhan saudara. Ya, padahal orang ini orang Kristen, orang percaya. Seharusnya semakin memperteguh iman kita dan komitmen kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memampukan kami untuk senantiasa mengerjakan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.